Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid ibu yang terpelajar, apa kabar semuanya? Video kali ini, ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8. Dan materinya adalah What are you doing? Materi chapter 8. Ini adalah video part kedua. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Ayo, kita lanjutkan materi tentang simple present continuous tense atau present progressive. Untuk rumus present continuous tense, yang pertama, untuk rumus pada kalimat positif, yaitu subject plus to be plus verb ing plus object. To be yang kita gunakan di sini yaitu to be is, am, are. Mengapa? Karena di sini kita menggunakan present, menyatakan aktivitas saat ini. Untuk to be is digunakan untuk subjek she, he, dan it. Sedangkan untuk to be am digunakan untuk subjek I. Dan untuk to be are digunakan untuk subjek they, we, you. Next, untuk rumus kalimat negatif yaitu subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Hampir sama ya dengan kalimat yang positif, hanya kita tambahkan not setelah to be. Selanjutnya untuk rumus pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya yaitu to be plus subject plus verb ing plus object. Pada rumus kalimat tanya, to be-nya berada di depan kalimat. Jangan lupa pada akhir kalimat kalian tambahkan tanda tanya. Dan untuk rumus yang terakhir, ada WH question atau biasa disebut WH question. Jadi, WH itu merupakan singkatan untuk kata tanya yang biasa dan sering kita gunakan. Ada 5W dan 1H. Nah, apa saja ya 5W itu? 5W itu terdiri dari what, artinya apa? Kemudian ada why itu artinya mengapa? Kemudian when, artinya kapan? Where, artinya di mana? Sedangkan yang terakhir ada who, artinya siapa. Dan untuk yang H, itu hanya ada satu. Jadi, W-nya itu ada 5W, dan 1H. H-nya adalah how, artinya bagaimana. Jadi, sudah jelas ya, 5W dan 1H itu merupakan kata tanya yang sering kita gunakan. Untuk rumusnya yaitu ada 5W dan 1H tadi, plus to be, plus subject, plus verb ing, dan jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Nah, bisa dipahami ya untuk penjelasan dari rumus present continuous. Jika pada video part 1 kita sudah mempelajari present continuous tense pada kalimat yang positif, nah sekarang kita akan belajar present continuous untuk yang WH question. Ayo kita buka buku halaman 107. Coba kalian perhatikan dialog berikut ini. What are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? I'm doing my math homework for tomorrow. Aku sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Jadi, di sini sudah jelas ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang rumus 5W dan 1H. Untuk rumusnya, what are you doing? What di sini merupakan 5W tadi, are merupakan to be, you merupakan subjek. Kita menggunakan to be are karena di sini subjeknya you. Kemudian doing sebagai verb ing. Kemudian Udin menjawab, I'm doing my math homework for tomorrow.
ini merupakan kalimat positif. Aku sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Next, kita buka buku halaman 108. Coba kalian perhatikan dialog berikut ini. What are they doing? They are playing congklak. What are they doing ini juga merupakan kalimat 5W 1H. Rumusnya sama, ini menggunakan kata what. Apa yang sedang mereka lakukan? Are merupakan to be. They merupakan subjek. Doing merupakan verb ing. To be-nya menggunakan are. Mengapa? Karena di sini subjeknya menggunakan they. Untuk jawaban ini merupakan kalimat present continuous tense yang positif. They are playing congklak. Mereka sedang bermain congklak. They sebagai subjek, are sebagai to be, playing sebagai verb ing, congklak sebagai objek. Selanjutnya, kita perhatikan dialog berikut ini. What is Siti reading? She is reading Goldilocks. Di sini juga sama, kita menggunakan WH question tadi ya. Menggunakan what, kemudian to be-nya adalah is. Siti merupakan subjek, reading merupakan verb ing, artinya apa yang sedang Siti baca. Kemudian jawabannya, she is reading Goldilocks. Itu merupakan kalimat positif. Sekarang kita buka buku halaman 111. Pada dialog sebelumnya, kalian sudah mempelajari present continuous yang ada pada kalimat positif dan WH question atau WH question. Nah, pada dialog berikut ini, kita akan mempelajari present continuous tense yang digunakan pada kalimat pertanyaan atau kalimat tanya dan kalimat negatif. Ayo, kita simak dialog berikut ini. Is she studying for the English test? No, she is not. She is studying for the math test. Sekarang, coba kalian lihat pada kalimat is she studying? Itu merupakan kalimat tanya. Is sebagai to be. Ingat, sudah Ibu jelaskan tadi di awal, rumus untuk kalimat tanya, to be-nya berada di awal kalimat. To be is digunakan karena subjeknya she, dia perempuan. Studying sebagai verb ing. For the English test merupakan objek. Jika kita artikan, apakah dia perempuan sedang belajar untuk tes bahasa Inggris? Kemudian dijawabnya, no, she is not. No menunjukkan bahwa ini adalah kalimat negatif. Kemudian diikuti dengan she is not. Masih ingat untuk rumus yang ada di kalimat negatif? Ada subjek, to be plus not plus verb ing plus objek. Jadi, di sini kita gunakan she is not. She is studying for the math test. Itu merupakan kalimat positif. Dia sedang belajar untuk tes matematika. Next, gambar berikutnya di halaman 112. Are you telling them the funny story? Yes, I am. Are you? Ini merupakan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Are sebagai to be, you sebagai subjek. Telling merupakan verb ing, them merupakan objek. Apakah kamu sedang menceritakan kepada mereka cerita yang lucu? Artinya seperti itu ya. Yes, I am. Nah, yes, I am ini merupakan jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, jawaban dari kalimat tanya tadi. Dan yes, I am ini merupakan kalimat positif. Lanjut ke gambar berikutnya. Are they talking about us? No, I don't think so. Are they? Are merupakan to be, they merupakan subjek. Talking merupakan verb ing, about us merupakan objek. Jadi, di sini juga sama ya. Ini merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya.
Kemudian jawabannya, no, I don't think so. Arti dari kalimat tanya ini adalah, apakah mereka sedang membicarakan kita? No, I don't think so. Ini merupakan kalimat negatif ya. I don't think so. Aku tidak berpikir demikian. Sekarang kita buka buku halaman 114. Kita lihat gambarnya dan kita akan menebak apa yang orang tersebut sedang lakukan. Jadi, di sini nanti kita akan bentuk pertanyaan dan jawaban. Seperti tanya jawab gitu ya. Apa yang sedang dilakukan? Dia sedang bla bla bla, seperti itu. Pada gambar ini nanti, Ibu akan memberikan dua bentuk kalimat tanya, yaitu WH question dan kalimat tanya yang menggunakan to be, disertai dengan jawaban masing-masing dari kalimat tanya tersebut. Untuk gambar yang pertama, pertanyaan dengan menggunakan WH question, what is she doing? Jawabannya kita bisa menggunakan she is smiling. Nah, karena di situ gambarnya dia sedang tersenyum. Jadi, kita menjawabnya she is smiling. Dia perempuan sedang tersenyum. Kemudian, untuk kalimat tanya yang menggunakan to be, is she laughing? No, she is not. She is smiling. Nah, pertanyaannya di sini yaitu, apakah dia perempuan sedang tertawa? Di sini kan gambarnya sedang tidak tertawa ya. Dia hanya tersenyum. Jadi jawabannya kita bisa gunakan no, she is not. Tidak, dia tidak sedang tertawa. But she is smiling. Dia sedang tersenyum. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ ada gambar sebuah keluarga. Ada dua anak dan kedua orang tuanya. Untuk WH question, kita bisa gunakan what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang tertawa. Kemudian, untuk kalimat tanya yang menggunakan to be, are they laughing? Kita bisa menjawab, yes, they are. Ya, mereka sedang tertawa. Untuk gambar selanjutnya, di situ ada seorang perempuan yang sedang bercermin dan menyisir rambutnya. Untuk WH question, kita bisa menggunakan what is she doing? Untuk jawabannya, she is combing her hair. Dia sedang menyisir rambutnya. Kemudian untuk kalimat tanya yang menggunakan to be, kita bisa menggunakan is she washing her hair? Apakah dia perempuan sedang mencuci rambutnya? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Yes or no? Nah, jawabannya adalah no, she is not. Karena dia perempuan sedang tidak mencuci rambutnya. Tetapi sedang she is combing her hair. Dia sedang menyisir rambutnya. Next, gambar berikutnya. Di situ ada seorang anak laki-laki yang sedang mencuci sepedanya. Untuk WH question, kita bisa menggunakan kalimat tanya, what is he doing? Apa yang sedang dia laki-laki lakukan? Jawabnya yaitu, he is washing a bicycle. Dia sedang mencuci sepeda. Kemudian, untuk kalimat tanya yang menggunakan to be, kita bisa menggunakan is he washing a cloth? Apakah dia laki-laki sedang mencuci pakaian? Nah, kira-kira yes or no? Nah, jawabannya adalah no, karena dia laki-laki sedang tidak mencuci pakaian, tetapi dia sedang mencuci sepeda. Jadi jawabannya adalah no, he is not. He is washing a bicycle. Nah, untuk 4 gambar selanjutnya, silakan kalian buat kalimat dalam bentuk kalimat tanya beserta jawabannya, seperti yang sudah Ibu contohkan. Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.